أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dengan keberkahannya kita melaksanakan salat subuh berjamaah dengan sempurna. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridhonya dan kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak di yaumil mahsyar, di mana kita akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang pernah kita lakukan di dunia, apa yang pernah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan syafaat sehingga kita termasuk umatnya Rasulullah, sehingga dimudahkan masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak DKM beserta pengurusnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kajian subuh pada pagi hari ini, alhamdulillah sampai lagi ke masjid ini 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu kalau nggak salah saya ngisi 3 kali nggak salah. Ya, nggak tahu pengurus yang lama apa yang baru masih ingat. Alhamdulillah perjalanan 2 tahun itu buat saya perjalanan yang dimana Allah selalu memberikan perjalanan hidup kita itu lebih naik lagi. Perjalanan yang saya lakukan, safari dakwah sampai keliling-keliling Indonesia, sampai bertemu dengan para dokter, itu semua mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah asyifa. Kita sering membaca Al-Quran tetapi kita tidak tahu maknanya bahwa Al-Quran itu Allah turunkan sebagai asyifa sebenarnya. Sebagai apa? Penyembuh. Penyembuh yang ada di penyakit di dalam hati kita. Surat Yunus ayat 57. Ada orang baca Quran tiap hari, bahkan khataman dalam 1 bulan, tetapi makna dari Quran itu sendiri terkadang tidak sampai kepada hati kita, kepada kolbu kita. Makanya bahaya sekali ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kita juga menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya Pak. Kalau kita sudah baca Quran, kalau kita sudah sholat, inna sholata anil fatah iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Cuman berapa banyak dari orang kita yang sudah sholatnya dijalankan tapi korupsi luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran tapi dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Maka rekaman kita di yaumil mahsyar, kita nggak ada temenan lagi nih. Kita nggak akan berteman lagi karena semua sibuk dengan urusan dosanya masing-masing. Karena hari pengadilan, kita mau nolong teman kita di dunia bisa nggak bisa makan, akhirnya makan di rumah saya.
nggak punya uang, ini saya kasih. Tapi di yaumil mahsyar kita nggak bisa kenalan, Pak. Kita nggak bisa yang namanya saling membackup, karena betapa kita menyesalnya ketika di dunia kita tidak memperbaiki ke seluruh jiwa kita untuk selamat dari api neraka. Di perjalanan 2 tahun setelah dari Algoni yang waktu itu masih ngerintis apa ya, rumah di depan rumah yatim ya Pak? Hah? Rumah Quran. Alhamdulillah saya lihat bangunannya udah bagus. Bapak sehat Pak? Insya Allah rumah-rumah Allah kalau didirikan itu pasti akan berhasil, dan itu adalah investasi terbaik. Investasi terbaik yang mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Yang pertama air. Jadi kalau kita punya masjid nih, sumbangan yang namanya ngebor untuk kita wudhu, naruh mesin jet pump di tempat wudhu. Kemudian sahabat saya Haji Jumiran bikin tempat minum gratis yang bersifatnya air. Selama itu dipakai untuk kebaikan, maka reward amalnya itu luar biasa. Itu satu. Yang kedua, penerangan, kata Rasulullah. Siapa yang menerangi masjid, rumah-rumah Allah dalam keadaan terang, maka insya Allah selama ini digunakan untuk kebaikan, maka pahala kita luar biasa. Kemudian saya ke Yaman, belajar lagi tentang Al-Quran. Surat Yunus ayat 57 Pak, nanti dibuka. Ya ayuhan nas, kata Allah, qad ja'akum, di situ ya. Kalimatnya itu jelas banget tuh Allah, seperti kalimat perintah. Hai manusia, telah datang kepadamu, kepada kita semua nih, Al-Quran sebagai asyifa terhadap penyakit yang ada di dada kita, penyakit yang ada di hati kita, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang muslim. Al-Quran itu Pak, ketika diturunkan untuk manusia, sebenarnya untuk seluruh manusia yang Allah ciptakan. Bagaimana saya di Singapura menyembuhkan orang-orang Chinese punya sakit hipertensi dengan Al-Quran. Kalau ditanya obat canggihan orang Singapura. Bagaimana saya menyembuhkan melalui Al-Qurannya Allah orang yang sakit kanker serviks, kanker usus dengan Al-Quran. Di Malaysia bagaimana saya dengan ayat Allah, dengan kuasanya Allah, dengan per hurufnya Al-Quran, orang yang buta karena dia aslinya dia bisa melihat, kemudian dia buta karena kena pohon ranting pohon duren mesangking, kemudian dia buta selama 3 tahun, mau dioperasi karena udah umurnya 68, 4 bulan bisa lihat lagi. Lalu perjalanan itu terus Pak, terus sampai orang yang namanya koma di rumah sakit internasional di Bandung, itu 10 tahun komanya Pak. 1 tahun di rumah, 9 tahun 1 tahun di rumah sakit, 9 tahun di rumah. Dengan ayat Al-Quran itu dibacakan ayatnya apa? Al-Baqarah, dirutinkan tiap minggu, 3 bulan 2 minggu orangnya siuman, dan alhamdulillah orangnya sampai sekarang masih hidup, masih sehat. Hanya karena udah kelamaan tidur, kakinya nggak kuat lagi untuk berdiri karena ototnya. Al-Quran yang disebut asyifa itu apa aja Pak? Yang pertama suratnya watini wazaitun. Bapak Ibu umroh haji, coba cek rumah sakit di Mekah, di Madinah, itu rumah sakitnya besar, rumah sakitnya
fasilitasnya luar biasa, pasiennya nggak ada Pak. Kalau ke Mekah di depan ada toilet 31, ada eskalator turun ke bawah, itu namanya Rumah Sakit Ajiat Hospital. Saya selalu tiap umroh ngecek ke sana, isinya orang Indonesia aja, kalau nggak orang Malaysia. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang di Mekah, di Madinah, mereka meyakini doa yang Rasulullah doakan kepada pohon zaitun. Jadi kalau anak kita mau pinter Pak, nggak usah masuk bimbel. Saya udah cobakan ratusan anak-anak, kepalanya dikasih minyak zaitun, rambutnya diolesin, ntar pinter sendiri. Anak-anak kita aja nggak belajar kan bagaimana pakai handphone ini kan, coba 4 tahun juga udah ngerti buka YouTube. Jadi anak-anak kita sebenarnya kertas putih Pak, bagaimana kitanya. Nah di Mekah, di Madinah, mereka itu meyakini bahwa watini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun adalah obat apa? Kolesterol. Jadi kalau kita punya kolesterol, stop minum obatnya, ganti habis subuh minum zaitun. Kemudian bacain surat At-Tin ayat 1 sampai 4. Sore, asar, menjelang maghrib, sebelum makan malam, makan buah tin. Ustaz, buah tin itu susah di Indonesia, betul. Tapi Allah itu sudah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita di dunia. Maka yang keluar itu apa? Surat Al-An'am ayat 99. Apa ayatnya? Bahwa Allah menerangkan salah satu obat untuk kolesterol adalah buah delima Pak. Buah delima. Jadi kalau kita yang punya kolesterol ya, maka rutinkan habis subuh minyak zaitun kita minum 1 sendok teh, kemudian habis asar kita makan yang namanya buah delima itu. Mau di jus boleh, mau dimakan langsung sama bijinya boleh. Makanya 2 tahun setelah saya di Algoni acara-acara saya banyak jauh-jauh. Kemudian saya simpulkan di tiap tahunnya orang-orang yang diwisuda dalam artian mereka yang dulunya tergantung sama obat akhirnya bisa terbebas dari obat-obatan kimia. Itu satu, Al-Quran menjadi asyifa adalah satu obat kolesterol. Lalu gimana yang punya penyakit hipertensi? Ya, penyakit hipertensi nih Pak, penyakit yang urusannya sama pikiran, betul tidak Pak? Bapak minum obat yang belakangnya ipin ya, ayat 5 apa ayat 10? 10 mili atau 5 mili? Kalau minum sehari 2 kali atau sehari sekali? Boleh Pak, ada yang punya penyakit hipertensi kalau menggunakan obat itu pasti rata-rata yang dianjurkan oleh dokter minumnya sekali sehari, betul Pak? Bapak minum ada yang pagi ada yang malam, yang banyakkan minum pagi atau malam? Malam. Kenapa minum malam? Ada yang tahu Pak? Tahu Pak? Kenapa kita disuruh dokter minumnya malam ya? Ada yang pernah nanya kenapa dok harus malam? Ada yang tahu Pak? Bapak kalau mau enak tidur makan kecubung aja udah bisa tidur. Buah kecubung ya, itu pules Pak. Karena ketika kita makan malam nggak lama kita rebahan, darah kita itu mengental Pak. Makanya orang serangan stroke selalu jam 1 jam 2. Itu maknanya. Ketika minum amlodipin
itu memecah darah. Cas. Kenapa Bapak Ibu tidurnya enak? Karena pemecah, pengencer darah, sehingga pagi bisa sholat dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Kontinuitas minum obat kimia di usia 50 ke atas, maka resikonya penyakit baru. Dan terakhir endingnya di penyakit ginjal. Berapa banyak dokter mengatakan kepada saya ketika orang sakit asam lambung, ketika dia sakit diabetes, ketika dia sakit hipertensi, berakhir dengan komplikasi karena banyaknya minum obat kimia. Maka dalam Al-Quran itu salah satu obat untuk menurunkan hipertensi adalah surat Ar-Rahman. Ibu-ibu sering baca tuh, tapi maknanya nggak tahu. Mungkin kalau saya sampaikan ada yang percaya, benar apa enggak. Ini Quran, Pak. Nggak ada yang boleh mengatakan tidak. Quran itu beneran. Kita nih sering darah kita naik, terjadi pengentalan. Apa sebabnya? Pikiran, Pak. Ya minum obat malam, kan nanti ketemu malam lagi kan gitu ya Pak ya. Pagi dia makannya nggak teratur, makan yang mengandung garam banyak, ikan asin, sayur lodeh, kemudian pakai terong dipedesin, cakep tuh. Jam 12 dia bingung, tensinya udah 180, mau minum obat masih ketemunya nanti malam kan. Akhirnya saya membuktikan bahwa saya keliling-keliling Indonesia, orang yang di Masjid Sunda Kelapa saya kumpulin tuh 500 orang, 300 hipertensi, 100 jantung, 50 diabetes, sisanya macam-macam. Kemudian saya baca, kita baca bareng-bareng surat Ar-Rahman tadi. Sebelum mereka membaca surat Ar-Rahman, tim saya tensi dulu. Berapa tensinya? Luar biasa, Pak. Di pelajaran saya nanti kalau kita ketemu lagi, bagaimana kekuatan sinyal dari tubuh kita. Ada orang yang nggak berasa, Pak, duduk di majelis taklim begitu ditensi 205. Saya sampai kaget, nggak pusing, Pak, enggak. Itu sinyal di tubuh kita ini berarti sudah ketutupnya banyak. Ibu-ibu di majelis taklim di daerah Bintaro, dicek sebelum acara itu, dicek 223. Makanya ayat Allah dalam Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Ada yang 170 udah jatuh, ada yang 220 masih nggak berasa. Tapi semuanya itu bergantung dari sinyal dalam tubuh kita, Pak. Bahwa pagi-pagi kalau nggak dikasih sama Allah lewat tubuh kita sinyal mules, nggak bisa ke belakang, betul nggak? Kita pagi-pagi nggak dikasih sinyal sama Allah dalam tubuh kita, pengen sarapan, pasti nggak mau sarapan. Nah, sinyal itu yang punya dari Quran, Pak. Quran, nanti ada ayatnya. Saya lanjutkan ya. Ternyata ketika orang itu makan siang, tensinya sudah 180, terus jamaah yang saya cek juga sebelum baca Quran seperti itu. Kita baca sama-sama surat Ar-Rahman. Selesai baca surat Ar-Rahman, kita tensi lagi. Berapa? 95, 103 per 78 per 81. Cobain, Pak. Kalau Algoni mau bikin acara terapi kesehatan ya untuk penyakit, saya datang lagi. Karena
Kita ini bukan berarti anti obat, tapi mengurangi, Pak. Mengurangi apa yang kita sudah yakinkan, bergeser tauhid kita. Tadi bapak-bapak saya sudah tanya, tiap hari harus minum obat pengencer darah, dan ditanya fungsinya apa supaya enak tidur. Padahal baca Quran, Pak, baca Quran jam 9 malam bapak baca Quran, baru 3 lembar itu udah nguap, Pak, karena setannya banyak kan yang ganggu. Jadi sebenarnya Quran kita ini is everything, segalanya, Pak. Itu baru penyakit yang berhubungan dengan darah tinggi. Jadi darah tinggi itu, Pak, walaupun kita minum pengencer, kalau pikiran kita itu nggak stabil, maka tensi kita tuh juga naik. Cobain. Kalau nggak percaya, nanti habis bubar saya tensi. Habis sholat subuh ada nggak tensi yang tinggi? Ada. Apa sebabnya? Masalahnya ada di hati kita. Ketika kita sholat, kita masih punya rasa kecewa kepada orang lain, punya kesel sama orang lain, punya dendam sama orang lain, maka penyakit kita akan terus ada dalam tubuh kita. Apakah Al-Quran hanya kolesterol dan darah tinggi, Ustaz? Banyak. Ibu-ibu nih kalau sakitnya kaki, bacain namanya surat Al-Insan ayat 28. Buka deh surat Al-Insan ayat 28. Itu Allah yang mendirikan tulang-tulang kita, ayatnya itu, Pak. Yang sakit jantung, baca surat Qaf ayat 16. Kenapa orang sakit jantung? Yang sakit asam lambung, baca surat Abasa ayat 24. Kenapa dia sakit asam lambung, sakit GERD, minum obat sembuh, nggak sembuh lagi, minum obat sembuh terus nggak sembuh lagi. Surat Abasa ayat 24. Jadi sesungguhnya, Pak, Quran itu segala penyakit ada di situ. Tapi sumber penyakit Allah terangin, bahwa sumber penyakit kita itu dari hati kita. Ada yang sholat tiap hari, ngaji tiap hari, seminggu kemudian pahalanya habis. Ada yang sudah berhaji, sampai di haji dia dikatakan nama Allah, dihapus segala dosanya, tapi 5 tahun kemudian dosanya numpuk lagi. Kenapa? Urusan hati. Hati kita ini nggak diolah sama diri kita untuk belajar ikhlas dan ridho. Makanya umat Islam ini sulit bersatunya karena ada perasaan ego yang luar biasa di hati orang-orang Islam. Berapa tahun kita udah nontonin Gaza? Kalau saja satu kunci dikatakan, ya, orang-orang Islam mengatakan udah saya berhentiin aja tuh minyak. Mereka nggak berfungsi semua, negara lain nggak berfungsi. Nah, inilah yang harus kita bangun, bahwa Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita baca Quran, maka Quran itu adalah petunjuk dan rahmat. Jadi kalau kita udah diberi petunjuk sama Allah, terus kita kembali ke jalan yang benar, maka Allah akan rahmati kehidupan kita. Setiap sholat kita itu adalah doa. Salah satunya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri rahmat, jalan yang engkau ridhoi. Setiap sholat, Pak, kita bacakan. Tapi berapa banyak kita salah jalan? Berapa banyak kita salah jalan? Berapa banyak kita usaha ditipu orang? Berapa banyak uang kita dibawa lari? Kenapa? Karena hati kita, Pak. Hati kita.
Hati kita itu dikuatin oleh nafsu kita. Oh ya udah bisnis ini nih. Ya, saya taruh 100 juta, 3 bulan lagi jadinya 120 juta. Kalau di bank kan nggak nyampe. Di bank aja sudah mengatakan naruh 100 juta, 3 bulan paling naiknya cuma 2 juta. Oh ini naiknya 20 juta. Udah taruh duit di situ. Habis itu orangnya lari. Salahnya dari mana? Dari nafsu kita, dari hati kita. Kemudian apalagi? Banyak. Bapak yang sering asam urat minum obat nih, obatnya namanya allopurinol. Begitu diminum buang air kencing terus, bengkaknya nggak kelar-kelar seminggu. Kenapa? Karena asam urat itu kepanjangan dari yang namanya hipertensi, pengentalan darah. Pengentalan darah sumbernya dari mana? Kolesterol, lemak dari dalam darah. Makanya saya seminar dengan para dokter, lalu banyak sekarang dokter, barangkali Bapak nonton di YouTube juga, bahwa tubuh kita ini akan sehat kalau jiwa kita itu dibuat sehat. Saya bertemu dokter di Surabaya, dia menggunakan pengobatan ilahiyah. Apa tuh pengobatan ilahiyah? Bahwa seluruh masalah hidup kita diserahin nama Allah dan hati kita diridhokan dari setiap peristiwa hidup kita tiap hari. Maka kolesterol, asam urat itu nggak jadi pembangkit yang berat. Karena masalah-masalah yang dari bertumpuk yang lain ya, dari kolesterol sama asam urat yang tidak dibina dengan baik, penyakit lanjutannya apa? Kalau dia naik ke atas, penyakitnya jantung. Kalau dia turun ke bawah, penyakitnya asam urat. Lalu penyakit lanjutannya apa? Penyakit lanjutan asam urat ada cabang berikutnya, penyakitnya asam lambung. Asam lambung adalah sebabnya kolesterol. Dari mana? Dari darah. Kemudian luka di lambungnya. Lambung luka sebabnya apa? Banyak makanan-makanan yang menggunakan penyedap yang tinggi, minum minuman yang zaman sekarang ya, minuman yang gulanya bukan dari gula pasir tapi gulanya gula-gula yang fermentasi. Lambung saudaranya apa? Diabetes. Kalau sudah sampai di titik diabetes, maka komplikasinya akan menjalar kalau tidak dibina dengan baik. Semua awalnya kolesterol, Pak. Lemak dalam darah kita itu udah kemana-mana sehingga macet. Begitu macet munculnya apa? Stroke. Cobain. Kalau lemak, kita makan lemak, makan gorengan terus saja, jantung stroke. Jantung bekerja, jalan darahnya nggak bekerja. Makanya salah satu kekuatan baca Quran adalah melenturkan seluruh energi-energi dalam tubuh kita menjadi kembali teratur. Orang yang baca Quran selalu ketika selesai baca Quran dia alhamdulillah. Kenapa? Karena dari hatinya disembuhkan oleh Allah sehingga akhirnya dia bisa kembali menerima takdir hariannya dia. Banyak ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu. Untung Allah menghadirkan peristiwa apa tuh? Peristiwa masalah kosmetik abal-abal. Kalau enggak mah anggaran di hariannya, di mingguannya, di bulanannya selalu eksperimen dengan yang namanya obat-obatan untuk mempercantik wajah. Anggaran ke bapaknya luar biasa, sebulan bisa 1,5 juta, beli serum segala macam. Buka Quran surat An-Nur ayat 35. Kalau pengen cantik baca Qurannya ayat surat Nur, surat An-Nur ayat 35. Allah udah mengatakan di situ, Pak. Lewat apa supaya wajahnya bercahaya?
Surat An-Nur ayat 35, olesin mukanya dengan zaitun, bukan dengan serum-serum yang akhirnya wajahnya merah, kekelupas, akhirnya jadi penyakit-penyakit baru, penyakit kulit, kanker kulit. Saya menterapi orang sakit autoimun, kan tren tuh sekarang penyakit autoimun. Tubuh kita ini kan punya darah merah dan darah putih, betul kan? Nah, autoimun itu terjadi ketika darah putih lebih banyak dari darah merah. Kalau diteruskan penyakitnya apa? Leukemia. Tapi Quran bacanya apa? Kata Quran, surat Ar-Rum ayat 30. Apa yang disuruh? Obatnya. Suruh ibadah sholat tepat waktu, itu obatnya autoimun. Suruh sholat begitu dur Allahu Akbar, sholat. Dan ada surat lagi Al-A'raf, artinya apa? Harus menerima takdir. Kalau kita kulitnya sawo matang, ya udah nggak usah diputih-putihin. Itu Pak, autoimun tuh begitu disuntik ke badan kita, cas kimia, lama-lama kita jadi putih. Tapi zat kimia yang ada di dalam tubuh kita ini merusak seluruh sistem tubuh kita, makanya jadinya autoimun. Itu yang sedikit saya bahas, takut waktunya tidak cukup untuk tanya jawab ya. Baik, barangkali ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan. Baik Bapak Ibu silakan, mudah-mudahan saya bisa jawab seputar penyakit. Kalau ditanya nanti penyakit ini obatnya apa, herbalnya apa, ya alhamdulillah nanti ada buku saku. Saya punya buku saku yang di situ udah rangkumannya sudah banyak ya, bukunya kecil, harganya juga murah, supaya buat pegangan kalau saya tidak ketemu lagi di episode berikutnya, karena waktunya pasti banyak. Silakan Pak, ada yang mau bertanya seputar penyakit? Ya. Untuk yang kalau duduk ngantuk itu apa penyakit juga ya? Ngantukan, duduk ngantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya. Semua obatnya sudah ada di Al-Quran. Ustaz, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana memelihara atau mempadai Bapak bapaknya udah mulai tamu gitu. Kemudian yang terakhir pengendalian emosional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berarti bagaimana ngilangin ngantuk gitu. Apa pertama tadi? Masalah mata rabun ya. Iya, sebenarnya gini, kalau terapinya orang rabun matanya, sebenarnya kan adanya pusatnya di sini nih, urat belakang. Jadi kalau bapak iseng lagi santai, ini dari ujung alis kita ini dipijit gini sampai ke belakang ya, karena pusat saraf kita ini kan 24 jam nih, apalagi sekarang ya, temenin ibunya ke pasar nggak jauh dari HP ya, sampai rapat RT yang dipegang HP-nya, yang ngomong di depan HP-nya yang main. Jadi ininya harus dipijit, kemudian sampai di kening belakang, kemudian di bawahnya harus dipijit sampai ke kening belakang.
baru di belakang sini, di belakang kuping, di bawahnya dipijit menuju tengah-tengah tengkuk kita nih. Ini di tengah-tengah tengkuk ini pusatnya yang disebut otak kecil. Jadi kalau kita rabun ini ada faktor pertamanya, apakah rabunnya ini disebabkan oleh diabetes. Nah, karena diabetes itu nyerangnya ke mata, glukoma. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyakit diabetes itu menyerangnya sel-sel saraf. Makanya orang diabetes penyakitnya di kaki, susah jalan. Karena dia terjadi kebas awalnya di kakinya. Kemudian lama-lama tebel, kemudian di sininya tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau ditanya rabun ini ada faktornya. Kalau faktornya usia 50-an kita pakai kacamata, wajar ya. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba lama-lama kita nggak bisa ngelihat kayak di Depok itu ya, jadi saya pijit aja tuh selama 4 bulan setengah, saya pijit, terapi pijit. Bahkan dia sudah ke rumah sakit mata di daerah Menteng dan solusinya harus operasi. Nah, kalau mata usia 60 bapak ditawarin operasi mata, matanya katanya harus dicuci, mau nggak? Nggak mau lah, kita mikir ciptaan Allah lebih sempurna dari manusia ya. Seperti ini, kalau yang pagi-pagi tiba-tiba hidungnya gini gitu ya, apa yang harus dilakukan? Ini Pak, dari bawah, dari pipi kita, bawah mata itu ditarik ke atas ya, ditarik ke atas ya, sampai hitungan berapa? 15. Kemudian yang kedua, dari lingkar ini hidung kita ditarik ke atas ya, ditarik ke atas. Nah baru dari alis, kedua alis kita ditarik nih, ditarik. Maka setelah itu coba rasakan, napas kita langsung lega. Nafas kita langsung lega karena memang saraf-saraf di sini yang menyebabkan kita lagi flu ditarik sama kita ke atas ya, kemudian ditarik ke atas lagi, baru di sini. Maka suara kita nggak akan bindang. Jadi kalau sekarang nih musim flu, batuk, pilek, dan katanya air hujannya dikontaminasi dengan ini, kemarin saya nonton di YouTube tuh ya. Nah, sekarang kita punya kekuatannya Quran. Saya pernah pertama kali saya ke Algoni ini, saya bilang saya ini nggak pernah suntik yang namanya vaksin, nggak ngerti saya, demi Allah. Penyakit yang disebarkan itu buat saya justru waktu orang COVID, saya ngajiin orang COVID yang ada yang udah dipakai oksigen dan segala macam. Tapi qadarullah, kalau memang kita meyakini Al-Quran itu adalah asyifa, enggak lah ya. Ikhtiarnya pakai herbal enggak? Iyalah, air jahe. Kalau kita sakit nih kaki kita gitu ya, batang serai digeprek, rebus, diminum tiap pagi, insya Allah sendi-sendi kita sehat. Kalau agak ngilu, tambahin jahe. Kalau nggak ada yang sakit asam lambung, boleh pakai jahe. Insya Allah lebih, darahnya itu akan cepat mengalir. Ya, itu. Baik, yang kedua pertanyaannya tadi bisa diulang, Pak? Mengendalikan emosi. Ini penyakit yang ada di Quran. Kenapa kita emosi? Nih di mata. Kedua di pendengaran. Itulah mata kita ini yang sering menghancurkan sholat kita, menghancurkan tahajud kita, menghancurkan pahala-pahala kita. Kenapa? Karena emosi kita ya, salah satu yang saya terapi, dia orang ahli hadis di Madinah, manggil saya, Ustaz bisa sembuhkan saya nggak? Saya bilang, Bapak lebih ilmunya lebih hebat, sekolahnya di Madinah, ahli hadis. Nah, coba baca Quran aja lah, kata dia gitu.
begitu dia baca Quran, ada Quran yang ayatnya di Al-Baqarah mengundang emosinya dia gebrak meja, bah. Ternyata di situ sumbernya. Jadi ada syaitan yang nggak suka dengan ayat Al-Baqarah itu sehingga dia emosi. Nah disitulah dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengendalikan emosi sebenarnya begini. Apapun ya, bukan hanya emosi, nafsu, kemudian dendam, kecewa, sakit hati, itu akan hilang kalau kita mendesain diri kita, pikiran kita, bahwa nanti di yaumil mahsyar kita nggak ada yang bantu kalau kita kurang dari pahalanya. Kita langsung diceburkan sama Allah ke neraka kalau pahala kita habis. Jadi mengendalikan emosi kita yang paling utama adalah ingat aja kita bakal mati. Orang-orang yang korupsi ini orang-orang yang nggak percaya akan kematian, termasuk Amerika, termasuk Israel. Kenapa dia cari negara di dunia lain? Karena dia merasa kalau dunia ini hancur dia terbang. Padahal dalam Al-Quran ketika kiamat itu datang, seluruh planet ini tabrakan semua. Dia mau lari kemana? Tapi karena dia nggak punya Tuhan, maka kita sebagai orang Islam yang selalu diberi petunjuk sama Allah, cara yang paling mudah meredam emosi kita, satu adalah mengingat kematian. Saya ketemu banyak pejabat, Pak, termasuk saya nggak sebutkan pejabat pemerintahan di Bekasi ini, luar biasa. Minum obat aja tensinya 180. Minum obat tuh, obatnya ada 5 kantong, satu kantong ada 5. Pusing dia. Kenapa? Emosi yang ini harus dibagi nih upetinya, yang ini kompensasi, yang ini begini. Kan begitu. Emang enak jadi pejabat? Enggak enak. Saya yang salah satu pasien saya yang koma 10 tahun itu dulunya ya tim penyidik KPK. Luar biasa tuh. Entah disihir, entah emang sakitnya karena apa, tapi komanya 10 tahun. Jadi ketika kita menjabat sesuatu di pemerintahan atau di negara kita, resikonya besar. Mendingan biasa aja, banyak bersyukur. Banyak bersyukurlah kita bisa sholat subuh. Kenapa? Karena banyak yang nggak bisa sholat subuh karena dia nggak bisa jalan, dia ada di rumah sakit, dia ada di pembaringan. Dan yang lebih parah lagi, seperti Allah ajarkan dalam ayat Al-Qur'annya, ketika manusia mati, besoknya dia terbangun, baru sadar kalau dia mati, dia ngomong sama Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, maka aku akan beribadah denganmu. Ya Allah, kembalikan, bangunkan aku ke dunia, maka aku akan bersedekah kepadamu. Bagi Allah udah telat, kemana aja lagi hidup, kan begitu. Jadi redam emosi kita, ego kita dengan kalimat next, kita akan mati. Jadi persiapkan kematian kita dengan kebaikan. Amal kebaikan itu yang akan menemani kita di alam barzah. Karena kita nggak punya lampu, Pak, di ukuran 2x1 selain Quran kita yang nemanin. Lampu LED kita tuh bacaan Quran. Jadi ketika ada yang emosi, ya udah zikir aja kita, ngaji aja kita, insya Allah hati kita akan tenang. Silakan yang lain, barangkali jam berapa kita mau syuruk ini? Oh, baru 5:30 ya, oke. Sebentar lagi. Kalau malu-malu nanti saya kasih nomor WA, konsulnya langsung by WA gitu ya. Gitu. Iya. Ada lagi, Pak? Barangkali seperti itu ya, bahwa penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu tidak serta-merta datangnya dari ujian Allah. Kita selalu mengatakan bahwa
ketika kita sakit, kita lagi diuji sama Allah. Nggak serta-merta gitu, Pak. Karena kalau kita belajar lagi ya, ayat surat Muhammad ayat 31 itu Allah menerangkan ya, makanlah kamu yang halalan thayyiban. Halal belum tentu thayyib, tapi kalau thayyib pasti halal. Dua unsur ini harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau nggak ada, maka tunggu kita menghadapi masalah dari makanan yang tidak halal atau makanan yang tidak thayyib. Lalu Allah juga menerangkan dalam Al-Baqarah ayat 155, Allah memang menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan juga harta dan buah-buahan. Tetapi Allah menerangkan bahwa sampaikan bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang akan dipertunjukkan oleh orang banyak dengan kemenangannya. Berapa banyak jamaah saya di Bekasi sakit namanya prostat, ya. Tapi luar biasanya Allah itu memberikan ilmu untuk orang-orang yang kena prostat. Ternyata salah satu obatnya adalah makan durian. Tapi bukan makan daging durian ya. Jadi biji durian, Pak. Saya banyak tuh kan di Bekasi nih, sampai kepala RSUD Bekasi ngajinya sama saya tuh, meyakini bahwa Quran itu asyifa. Jadi zaman saya nih ada yang prostat, ada yang mau operasi kanker prostat. Tapi karena BPJS kan disuruh nunggu kan, 2 bulan ininya nunggunya. Saya bilang obatnya cari biji durian, kemudian digeprak atau dipotong biji duriannya, 3 biji durian, taruh di panci, masak dengan 4 gelas air, kemudian sampai mendidih sampai 1 gelas, rutinkan pagi sore, seminggu Pak sembuh. Dan yang lucunya lagi, karena saya misalnya saya di Algoni sekarang, nanti kan akan ketemu lagi berapa bulan lagi kan, misalkan begitu. Satu ketika jamaah saya begitu, dia minum rutin, saya datang lagi baru 2 bulan kemudian. Dia datang ke saya, Ustadz nggak bilang kalau minumnya berhentinya kapan. Emang kenapa Pak? Saya nunggu nih sampai Ustadz ngaji lagi ngisi tausiah di sini, saya masih minum. Bapak udah sembuh prostatnya? Udah. Terus kenapa dilanjutin? Ustadz nggak ngomong kalau udah sembuh berhenti. Jadi saya minum rutin, saya keliling cari tukang durian, cuman minta biji duriannya. Ya udah kalau gratis kan nggak apa-apa kan gitu. Iya Ustaz, cuman bayangin saya umur 65, setiap bangun tidur itu adik saya on terus katanya. Jadi efeknya luar biasa tuh. Ya, jadi bisa dicoba nih ya, bisa dicoba. Dan harus punya partner ya, kalau nggak punya partner nanti bahaya sendiri. Jadi salah satu penyakit bapak-bapak yang usia lanjut ya dengan prostat itu sumbernya adalah jarak jauhnya berhubungan suami istri atau tidak lancarnya berhubungan suami istri, itu yang bahaya. Iya. Ya, maka 2 bulan lalu saya bertemu orang hebat di Yaman. Ternyata di Yaman itu madu luar biasa. Jadi madu Yaman itu luar biasa Pak, nggak ada palsu-palsunya ya, dan luar biasa khasiatnya. Termasuk madu yang kalau saya pakai untuk orang yang kena santet itu ya,
madu sider. Ya, madu sider warnanya agak merah gitu. Ya? Yang lebih enak maju Cianjur agak pulan dikit gitu. Iya, silakan Pak. Bagaimana kita hati kita itu kan atau pikiran kita itu kan sering bebal Ustaz ya. Sudah tahu tapi tidak mau menjalankan. Sudah tahu tapi kurang bersyukur atau ya itu kita sudah tahu, udah baca ini, udah tahu maknanya, tapi tetap aja hati kita ini selalu kayak beban, kayak kayak jadi udah dinasihati tapi tetap aja Tetap angel ya. Iya. Tahu bahwa gorengan itu boleh tetap aja makan gitu. Iya. Sebenarnya dalam Al-Quran itu Allah menciptakannya begini kalimatnya, aku ciptakan bumi dengan isi-isinya untuk kamu nikmati. Itu kalimatnya jelas tuh Pak, bahwa Allah menciptakan dunia ini beserta isi-isinya untuk dinikmati dengan kita. Cuman yang jadi masalahnya adalah gini, ketika dinikmatinya berlebihan, maka itu menjadi masalah. Kita suka nonton di TV, itu orang kaya banget ya, enak banget, keluar negeri, kesana kesini, tapi percayalah orang-orang kaya yang luar biasa itu kalau ketemu saya masalahnya lebih kompleks daripada urusan kita, lebih kacau, kelihatannya casingnya keren banget. Saya ketemu orang kaya, rumahnya ada 5. Dulu yang sampai sisa mobilnya minta dijual sama saya, mobilnya tuh yang paling kecil itu, tapi harganya luar biasa. Saya nggak tahu, Mini Cooper, mobil yang nggak umum, minta dijual. Kenapa? Ustadz, bayangin saya buat hidup aja sekarang udah 0. Buat bayar bulanan rumah di Sentul aja sebulan 5 juta. IPL-nya aja buat keamanan 1,5. Jadi ternyata hidup kita itu makin gaya hidup kita makin tinggi, masalahnya makin banyak. Nah, pertanyaan tadi dari Bapak tadi, bagaimana kita sudah tahu tapi ngeyel? Sebenarnya makanan kita boleh dimakan dimanapun, hanya kita harus tahu makan gorengan, minyak masuk ke badan kita, ada gak penawarnya? Ada. Apa tuh? Minyak zaitun. Jadi minyak zaitun itu harus konsumsi rutin supaya lemak-lemak yang ada dalam darah kita, bukan dalam kulit atau daging kita, di dalam darah nih, yang bahaya di dalam darah, itu terbuang dengan baik. Ya. Itu yang paling utama. Bapak-bapak makan di rumah makan Padang, gulai tunjang, boleh gak? Boleh. Enak gak? Enak. Tapi harus ada buangannya, penetralisirnya. Apa? Pesen Pak di rumah makan Padang itu ya jus timun, karena minum air timun itu ya salah satunya memperlancar peredaran darah, jadi nggak macet, nggak jadi kolesterol. Jadi harus ada penawarnya. Kemudian buat orang diabetes nggak boleh makan enak, boleh, kata siapa? Caranya bagaimana? Habis makan enak nih, ya, mau makan rendang atau makan ayam pop dan gulai balado segala macam. Nih di gelas kita air panas, potongin 2 iris cincin pare, celupin aja. Itu yang namanya gulanya nggak akan naik lagi. Jadi nggak perlu minum metformin. Berapa banyak jamaah saya yang akhirnya disembuhkan, padahal kata dokter penyakit diabetes nggak bisa disembuhkan. Iya, nggak bisa disembuhkan karena kita minum obat, makannya juga nggak dikontrol. Jadi dikontrolnya dengan cara penawarnya. Jadi kalau untuk stabil orang sakit gula, bagaimana gulanya stabil? Rebus yang namanya kulit dari
makanan yang apa, buah itu ya, salak. Cuci kulitnya yang direbus. Cobain kalau nggak percaya. Jadi bapak-bapak kalau misalnya ada diabetes nih, habis makan waduh 350, nggak usah panik. Ambil aja potong pare, keluarin yang putihnya di tengah, potong iris. Cukup dua aja, jangan banyak-banyak, pahit kan? Taruh aja di gelas, airnya diminum. Itu dalam waktu 20 menit, 15-20 menit turun, Pak. Belum bapak-bapak saya ajarin bagaimana nurunin gula dengan hanya kaki yang dijinjit saja. Itu lebih banyak turunnya. Jadi sebenarnya Quran itu luar biasa. Nah, bagaimana mengontrol, dan kita udah tahu nih Quran tapi kok kita ngeyel. Salah satunya adalah yang memperlambat kita dari ego kita supaya kita patuh. Ingat aja, sering-sering kita mengingat kematian. Karena kalau kita punya kematian dan diingat di kelopak mata kita, maka emosi kita, nafsu kita itu agak diredam. Agak diredamnya karena kita merasa yang kita perjuangin nantinya nggak akan kita bawa. Percayalah, tapi yang diinvestasikan ke akhirat itulah yang akan menyelamatkan pertama alam barzah kita. Kita lagi diamnya kita kan disempit gitu ya, kiri tanah, kanan tanah. Saya tiap malam selalu mengingat kematian dan saya takut belum siap dengan investasinya. Nah, dengan cara itu akhirnya kita baca Qur'annya bukan lagi sekedar baca, tapi memahami. Makanya saya di pengajian Pondok Indah, pengajian Masjid Cut Mutia, baca Quran nggak usah yang banyak-banyak. Kalau untuk penyembuhan, baca aja, yakinin aja dulu Al-Fatihah. Karena salah satu sholat kita nggak diterima kalau kita nggak baca Fatihah. Baca aja dari Fatihah dulu. Kalau dari Fatihah kita sudah yakin, maka kesananya akan lebih mudah. Orang sakit asam lambung, obatnya apa? Obatnya zaitun 1 sendok makan ya, kemudian 1 sendok teh madu, diaduk, diminum, Pak. Itu bukan hanya sembuh seketika, selamanya. Karena jamaah saya termasuk orang-orang terdekat saya, keluarga saya yang punya penyakit GERD, anxiety, minumnya itu. Lalu kemudian pikiran negatifnya dibuang. Karena orang sakit asam lambung punya penyakitnya namanya anxiety atau negative thinking. Itu yang jadi pemicunya. Buang aja. Kan penyakit asam lambung munculnya gini, aduh ini baru tanggal 15, tanggal 30 baru gajian, duit tinggal 200.000, gimana hidup, kan begitu. Buang. Allah tidak akan memberikan masalah, rezeki kita tidak diberhentikan sama Allah kecuali kematian. Ya memang kalau kita pakai kain kafan kita cari duit, ya kabur orang semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kalau kita terus mengingat bahwa Al-Quran itu adalah solusi hidup kita, Al-Quran itu adalah petunjuk kita, maka ditambah bahwa kalau kita pulang nanti di yaumil mahsyar, penyelamat kita itu cuma 2, payung. Untuk dari payung kita menghindari panasnya matahari yang 1 jengkal itu kan payungnya apa? Sedekah. Kemudian yang menyelamatkan kita di alam barzah adalah Al-Quran kita, yang menemani kita di tempat kamar kita 2x1 adalah Al-Quran. Jadi kalau kita sudah meyakini, maka yang yakin lainnya bisa mudah. Bapak Ibu berangkat mudik nih, nanti Lebaran mudik. Ada yang percaya kepada pesawat, ada percaya kepada travel, ada yang percaya kepada bus. Saya mau tanya, emang Bapak Ibu bisa percaya gitu, emang kenal sama supirnya, kenal sama pilotnya? Enggak kan? Kenal sama yang punya maskapainya? Enggak kan?
Ada yang saya nggak bisa naik Lion, saya senangnya naik Garuda. Emang kenal sama yang punya Garudanya? Enggak kan? Semuanya karena sugesti. Kita minum obat juga gitu. Bapak minum obat sakit pusing, saya pakai Neuralgian. Yang satu saya kuatnya bisanya Paramek. Semua sugesti. Yang satu sakit asam urat nih gara-gara saya makan bayam nih, ibu bikin bayam 2 hari. Kata temannya, enggak lah, bayam bagus, punya zat besi, kok jadi sakit asam urat. Yang ada bapak mungkin salah, banyakan makan emping sambil nonton bola. Yang sakit asam urat bilang gini, saya emang nggak ada masalah sama asam urat, dengan makan emping tuh nggak ada masalah, setoples juga nggak ada masalah. Jadi sebenarnya hidup kita itu sudah Allah atur. Surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi masalah kita belum tentu masalah orang akan sama. Berikut juga solusinya. Tetapi kalau balik lagi ke Quran, maka solusinya akan sama, yaitu merendahkan diri kita kepada Allah, lalu meminta ampunan kepada Allah supaya Allah ridho dan Allah akan menaiki derajat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya materinya. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa membeli ya. Kemudian saya ada madu Yaman kecil-kecil nih, ukurannya mini-mini, hanya 45 mili. Tapi kalau Bapak minum itu, kalau di sendok teh barangkali 2 atau 3 sendok teh diminum 1 minggu. Saya nggak tanggung jawab kalau tiap malam Bapak bekerja dengan giat gitu ya. Ya, stamina kita akan naik tuh gitu ya. Makanya itu yang luar biasa. Ternyata di negara lain madu itu kalau udah orisinil nggak dicampur-campur. Makanya kenapa jamaah saya ketika Ustadz bilang suruh minum madu supaya kita punya stamina yang bagus, tapi saya kena diabetes. Begitu saya ketemu sama salah satu pabrik pembuat madu di daerah Tangerang, arah Cisauk, arah Tiga Raksa. Ternyata madu yang aslinya 1 ember, campurannya 2 drum. Ya gimana nggak diabetes di Indonesia? Saya kaget, ya Allah, itu campurannya macam-macam Pak, pemanis buatannya luar biasa. Tapi balik lagi, insya Allah kita bisa penawarnya dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan ya. Buat sakit jantung yang kalau naik tangga agak ngap gitu, tiap pagi rebus aja 1 sendok, makan ketumbar, campur air 3 gelas, jadiin segelas, minum. Tiap pagi minum itu, insya Allah nggak pasang ring. Kalau udah agak ngapnya, batuk-batuk, bakar yang namanya bawang putih dibakar 1 siung, makan pagi sore. Dibakarnya tapi jangan sampai hitam, hanya coklat aja, sebentar aja. Karena itu adalah salah satu obat pengencer darah yang terbaik, dan itu menghindari dari penyakit jantung. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah nanti Allah pertemukan lagi di lain waktu. Dan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk punya buku saku, maka insya Allah sehabis acara ini kita di luar bisa transaksi ya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, juga yang membatasi kita. Terima kasih Ustaz atas tausiah ini sehingga menambah ilmu jamaah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Jadi terima kasih Ustaz atas kehadiran dan tausiah ini. Juga Bapak yang hadir pada pagi ini.